Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpia Sari dari Tadris Bahasa Inggris YIN Bengkulu semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara, sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dapat diartikan sebagai visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan terwujudnya suatu kehidupannya menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk nilai keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang merupakan Pancasila sebagai sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum yang bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, beserta cita-cita moral yang meliputi sesana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa dan bernegara, peri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Cita-cita hukum atau politik ialah yang sifat, bentuk, dan tujuan negara Indonesia, sedangkan cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kedua, apa arti dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan tumbuh mengikuti tuntunan zaman. Ideologi ini ada karena bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut, sehingga ideologi ini dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa yang menggunakannya sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah kembali, sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Ideologi ini pun ada bukan karena berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari suatu kelompok tertentu, sehingga ideologi ini sangat bersifat memaksa, keras, dan sangat mengatur berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga yaitu apa perbedaan antara ideologi dan filsafat. Yang pertama itu adalah filsafat mengacu pada pendekatan pragmatis untuk melihat dan menganalisis kehidupan, sedangkan ideologi mengacu pada seperangkat keyakinan dan aturan dalam suatu kelompok atau kumpulan orang tertentu. Yang kedua, filsafat bertujuan untuk memahami dunia sebagaimana adanya, sedangkan ideologi lahir dari visi masa depan dan tujuan untuk mengubah keadaan saat ini menjadi visi yang akan mendatang. Yang ketiga, filsafat itu objek, sedangkan ideologi itu bersifat dogmatis yang menolak untuk berpartisipasi dalam diskusi apapun yang tidak sesuai dengan ideologi tersebut. Yang keempat, filsafat tidak memiliki dampak sebanyak ideologi terhadap dunia, karena ideologi itu bertujuan untuk menyebarkan kepercayaan yang memaksakannya pada masyarakat lainnya terlepas dari relevansinya. Yang terakhir yaitu sejumlah ideologi didasari oleh filsafat, sedangkan
Sejumlah filsafat tidak didasari oleh ideologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.